hari terakhir ini. Hari terakhir, hari ketiga ya. Kita sedang cek ombak seberapa antusias teman-teman. Ini yang bergabung baru 50 sekian, tapi nggak apa-apa. Karena sedang hujan deras memang di sini. Jadi katanya akan segera bergabung begitu suasana kondusif. Oke, Mbak Herlis, malam ini adalah malam terakhir kita, malam ketiga. Tapi mudah-mudahan bukan pertemuan terakhir ya. Nah, teman-teman, saya ingin memastikan kira-kira yang sudah selesai mengerjakan proyeknya siapa saja. Silakan, Lis. Chat, 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 chat. Yuk, yuk, yuk. Siapa yang sudah? Aku juga udah. Oh, enggak pakai kerudung. Pakai atur serep gitu. Ayo. Oke. Ilham, kemarin sudah presentasi ya. Kita coba akan memberikan waktu kepada teman-teman yang belum presentasi ya, Mbak Iris ya. Tapi jika yang lainnya tidak siap, nggak apa-apa jadi contoh nanti jadi role model. Oke, siapa lagi? Baru tiga. Loh, ini ada 60 loh. Siapa lagi? Siapa lagi? Cuma tiga aja. Eh, nggak seru dong. Bu Nur Hasanah belum. Bu Niken belum. Bu Laksmi belum. Oke. Nggak apa-apa. Sudah selesai tapi nggak ada videonya. Nanti akan dikasih tahu caranya. Oke, teman-teman. Kita akan awali malam ini ya. Sudah pukul 7 lebih 5 menit dan narasumber cantik kita sudah hadir malam ini. Kemarin sudah dua yang mengirimkan nomor handphone ke saya. Tinggal satu aja Bu Ella. Silakan mengirimkan nomor handphone. Nanti pulsanya akan dikirim. Dan malam ini kita akan membagi empat Mbak Iris. Empat atau lima lah yang dapat pulsa ya. Nanti yang presentasi atau yang aktif gitu ya. Silakan untuk eh, langsung aktif dan kita akan apresiasi teman-teman dengan pulsa. Silakan Mbak Iris, waktu sepenuhnya diserahkan pada narasumber cantik kita. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat konteksnya nggak stabil. Ya, suara saya sudah ada. Ya, Ya, ada tadi mohon maaf. sempat ngelek. Oke, ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir kembali pada malam hari ini. Dan sekarang ini adalah lanjutan untuk 2 malam yang kemarin sudah kita lewati. Kita sudah membuat poster dan juga PowerPoint ya, presentasi pembelajaran. Untuk sekarang, mungkin di malam hari ini saya akan lebih langsung ke satu persatu untuk beberapa yang mau mempresentasikan atau meminta review gitu supaya ada bahan yang bisa kita cek bersama-sama. Karena di hari pertama dan hari kedua kemarin saya sudah mencontohkan secara langsung bagaimana proses pembuatan poster maupun presentasi. Nah, selanjutnya untuk malam hari ini saya rasa akan lebih afdol gitu ya, akan lebih pas kalau kita sudah punya contohnya, study case-nya yang bisa kita kulik bersama-sama, yang bisa kita review bersama-sama. Jadi untuk sekarang ini mungkin kita akan mulai dari presentasi PowerPoint dulu, entah itu yang ada video pembelajarannya ataupun tidak. Kalau misalnya belum banyak yang buat, kita mungkin bisa balik lagi ke poster karena kayaknya kalau kemarin peminatnya cukup banyak ya kalau yang poster, tapi nanti kita lihat kondisi. Yang pasti malam hari ini kita akan cek satu persatu supaya bisa siap untuk diunggah, bisa siap untuk digunakan, dan nanti ada hasilnya, ada output yang bisa kita lihat hasil desain Bapak Ibu semuanya dalam workshop penggunaan pelatihan menggunakan Canva ini. Oke, jadi malam hari ini saya akan mulai pertama-tama untuk mereview hasil dari desain PowerPoint presentasi dari bunda-bunda sekalian, Bapak Ibu yang mungkin sudah selesai dan mau dipresentasikan terlebih dahulu, silahkan boleh raise hand atau mungkin ketik di kolom chat ya. Dan Mm-mm. nanti kita persilakan untuk boleh share screen supaya kita bisa review sama-sama.
Silakan, Bapak Ibu ada yang mau mencoba? Yuk, raise hand pertama, pulsa 25.000. Strik. Ya, one, two, three. Ayo. Loh. Raise hand boleh atau di chat? Gak apa-apa, belum selesai juga. Oke, ini ada Mas Ilham lagi yang kemarin presentasi. Gak apa-apa, Mbak. Boleh, Gak nggak apa-apa. apa-apa. Kalau Oke, misalnya Mas oke. Ilham mau. Sambil menunggu mungkin bunda-bunda yang lain Ya. yang mungkin belum Mm-mm. selesai atau katanya masih belum 2 slide atau belum sempurna, mungkin boleh Mm-mm. sambil diselesaikan. Jadi setelah Mas Ilham bisa coba untuk Oke, dipresentasi. oke. Yuk, Mas Ilham silakan. Setelah Mas Ilham ada Bu Tri Lestari yang mau nyoba sama Bu Minik. Iya, Di Minik. Oke. siap. Mas Ilham, Iya, time Bu. is yours. Ya, Yuk, terima kasih atas silakan. kesempatannya. Saya langsung Ya, share saja ya, share izin mangga-mangga. Tapi kok nggak kelihatan wajahnya ya? dulu. Loh, salah nih. Udah tampil, Kak. Tinggal di slideshow aja, Kak. Ya, Bapak Ibu, mari kita sambut narasumber kita. A. Ilham, tepuk tangan. Silakan, Nak. sudah ada. Ya, sudah terlihat. Aman, Nah, lanjut. ada suaranya nggak? Ada. Coba dicek share sound di bagian atas Zoom. Pengaturan Zoom-nya mungkin belum ini terbagikan. Oh, Ya, Ya, belum ada suaranya, A. Mungkin bisa kalau bingung, di stop share dulu. oke. Terus nanti di share screen lagi, tapi soundnya di share juga. ya. Share sound. Coba. Oke, ini Bu Minik. Bu Minik, Minik. Coba sambil menunggu Ilham ya. Minik teh. Minik. Oke. Bu Minik ini siapa? Coba Bu, mana orangnya? Sudah saya unmute. Di Minik. Benar nggak? Oke. Belum Ibu maaf respon di ya. sebelah mana ya yang suaranya? Share suaranya. Oke. Kalau share screen, ini ada di sebelah kanan ada option di pilihan itu ada share sound, ada Hmm, kolom box Ya, yang bisa diklik. eh Ilham ya. Jadi tekan share screen, share dulu ya, A. ya. Terus ada layar file-file yang AA Oh iya. ah, Heeh. paling atasnya baris ya ada option, Ya, Ya, di ada kanan. share sound itu diklik sayang. ya sudah. Oke, Oke. yuk ulang lagi. Oke. Udah muncul ya? Diklik dulu, digedein penuh. Mengenal anggota tubuh. Mantap, udah. Dalam bahasa Sunda bersama AIAM. Hayu urang kawitan. Ini kepala. Dalam bahasa Sunda, mastaka. Yang ini pundak. Dalam bahasa Sunda, tak-tak. Ini lutut. Dalam bahasa Sunda, tuur. Ini kaki.
dalam bahasa Sunda sampean. Yang ini mata, dalam bahasa Sunda soca. Ini telinga, dalam bahasa Sunda cepil. Ini hidung, dalam bahasa Sunda pangambung. Yang ini mulut, dalam bahasa Sunda lambei. Yang terakhir pinggul, dalam bahasa Sunda angkeng. Mari kita ulang dengan bernyanyi dan bergerak. Mas taka tak tak, mas taka tak tak, tuur sampean. Mas taka tak tak, mas taka tak tak, tuur sampean. Mas taka tak tak, mas taka tak tak, tuur sampean. Mas taka tak tak, mas taka tak tak, tuur sampean. Soca cepil, lambai pangambung, panangan diangkeng, digoyang-goyang. Soca cepil, lambai pangambung, panangan diangkeng, digoyang-goyang. Mas taka tak tak, mas taka tak tak, tuur sampean. Mas taka tak tak, mas taka tak tak, tuur sampean. Mas taka tak tak, mas taka tak tak, tuur sampean. Mas taka tak tak, mas taka tak tak, tuur sampean. Soca cepil, lambai pangambung, panangan diangkeng, digoyang-goyang. Soca cepil, lambai pangambung, panangan diangkeng, digoyang-goyang. Ye, keren. Ya. Keren pisan. Oke, Mbak Heri saya unmute dulu sebentar ya. Tadi ada suara masuk. Oke, sudah selesai. Oke, Ilham sudah selesai nih kayaknya. Silakan Mbak, langsung di komentar. Oke, luar biasa Mas Ilham. Tepuk tangan dulu, apresiasi karena sudah sangat keren sekali dan dari segi visual maupun dari audionya sudah sangat lengkap ya. Jadi apa yang saya share kemarin seputar bagaimana menggunakan fitur rekam diri baik secara visual ada videonya ataupun hanya audio saja itu sudah digunakan. Dan kalau dari saya sendiri untuk secara desain itu sudah oke karena dari slide-nya kita sudah bisa lihat bahwa penggunaan peletakan gambar dan tulisan yang memang apa yang hendak disorot gitu ya, diutamakan dalam slide per slide itu sudah sangat bagus. Jadi balancingnya secara keseimbangannya juga sudah oke. Ada gambar Mas Ilhamnya juga sebagai gurunya yang akan mengenalkan anggota tubuh kepada para murid itu juga sudah bagus. Ada gambarnya, ada
wajah Mas Ilhamnya sudah sangat jelas juga, keren. Untuk posisinya juga sudah oke. Mungkin untuk tulisan yang slide satu ini ya, yang bersama AIAM, itu mungkin boleh kalau mau di kiri, sekalian di kiri lagi, atau kalau mau rata tengah bisa lebih ditengahkan gitu. Kayak yang kemarin saya sempat mention, kalau misalnya kita dalam satu ukuran, dalam entah itu kotak ataupun persegi panjang, jadi kita harus bisa lihat, ini saya kasih contoh, misalnya garis tengahnya di sini, kemudian dari garis tengah ini kita pilih kalau misalnya mau di tengah, berarti harus betul-betul di tengah. Balance-nya di tengah, kita manfaatkan garis ungu yang ada di Canva. Atau kalau misalnya mau ambil di kiri, berarti benar-benar di sebelah kiri, daerah kiri sini berarti. Mungkin entah itu fontnya bisa dikecilkan gitu ya, kalau mau dia rata, atau di kanan sekalian gitu. Tapi supaya tulisannya tetap besar dan tetap terlihat, berarti lebih baik mending misalnya ditaruh di tengah gitu ya. Tapi kurang lebih sudah oke, peletakannya juga sudah tepat aja, sudah sesuai. Halaman-halaman berikutnya juga bagian per bagian tubuhnya itu juga sudah bagus sekali karena gambar kepala, pundak, lutut, kaki semuanya sudah balance antara gambarnya dengan bahasa Sundanya dan bahasa Indonesia di bawahnya itu sudah oke. Elemen penghiasnya, daun di kiri kanannya juga tidak mengganggu, tapi cukup menghias di slide-nya supaya tidak boring gitu ya. Jadi sudah sangat bagus sekali. Ada audio dari Mas Ilhamnya juga. Kalau dari saya sih untuk yang perlu diperbaiki, sisanya tidak ada. Di halaman paling belakang juga Mas Ilhamnya sudah melampirkan video. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan video yang diambil dari YouTube gitu untuk dimasukkan ke dalam slide presentasinya. Jadi nggak perlu repot untuk buka video di tempat lain gitu ya. Kalau misalnya kita mau presentasi, kita tampilkan file presentasinya, kemudian kita download lagi video, pindah lagi, buka di file lain, itu nggak perlu, karena kalau di Canva kita bisa lampirkan video masuk ke dalam slide-nya, seperti yang Mas Ilham lakukan ini di slide nomor 14 gitu. Kurang lebih seperti itu sih untuk Mas Ilham, sudah keren sekali, semangat terus dan dipertahankan karena untuk desainnya sudah oke, peletakannya juga sudah pas, apa yang saya share kemarin juga sudah sangat diterapkan oleh Mas Ilham. Terima kasih Mas Ilham, keren. Biasa. Berikan tepuk tangan yang gemuruh. Oke, Eh, sudah bapak-bapak sudah tampil mana ibu-ibu? Teteh-teteh, mama, ayo tampil mana? Siapa siapa siapa? Mau Butri? Butri jadi Butri Lestari. Saya coba ya Bun, tapi masih jelek. Duh, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa on cam. Sedang tidak bisa on cam. Sebentar, sini hujan ya Bun. Oh iya oke. Tapi Silakan saya coba, silakan. seandainya Ya. nanti bisa. Mhm. Oke, Mbak Elis kita persilahkan Putri ya Mbak Elis ya. Oke ya, silakan Putri. Ya, silakan boleh langsung share screen ya Ibu, nggak apa-apa, jangan sungkan, jangan merasa kecil hati. Kita kan di sini sama-sama belajar. Semua yang sudah diupayakan pasti bagus. Nanti tinggal kita sambil sharing-sharing untuk review bersama. Apakah sudah kelihatan Bun? Sudah sayang, tinggal Oh, slideshow saja. ini saya mencoba sebenarnya pengen bikin buku cerita. Terus mau diisi suara. Hanya karena belum jadi, belum selesai, jadi baru Oh, gambarnya dulu nggak apa-apa. sama Sa- tulisannya gitu. Ya, langsung share Ini screen dulu. ya, Share slideshow. oke, sebentar. Jadi ini ceritanya tentang buku Kelinci yang Jujur. Saya bayangannya nanti ada musiknya sama suaranya. Jadi selain anak melihat gambar, membaca tulisan, juga mendengarkan suara kita membaca.
Hanya sekali lagi karena belum selesai, jadi baru begini dulu. Pak Datu yang bijaksana melihat semuanya. Pak Datu menasihati Cici dan Momo. Cici, kamu memang jujur, tetapi kamu terlalu mudah percaya orang. Momo, kamu harus belajar untuk jujur. Berbohong itu tidak baik. Maafkan aku, Cici, aku berbohong. Momo mengembalikan kalung kepada pemiliknya. Cici dipuji karena kejujurannya. Dan ada pesan moralnya untuk terakhir. Baru begitu, Bun. Oke, ya, Mbak Helis, Ya, Bu Tri sudah mencoba. Mungkin voice-nya yang belum ya. ya. Oke, terima kasih Ibu Tri. Saya apresiasi dulu karena sudah keren. Ibu Tri juga sudah tahu ya, jadi sudah mengerti untuk peletakan posisi teksnya dan lain sebagainya. Gambarnya juga sudah digunakan dengan baik. Untuk fitur audionya kan Ibu Tri berarti di sini sudah tahu ya di fitur yang sebelah kiri. Nanti tinggal Ibu Tri cari lagu apa yang mau disesuaikan sama untuk menambahkan voice over, menambahkan suara Ibu Tri dalam menceritakan ceritanya itu bisa juga di unggahan yang di bagian upload kemudian rekam diri tapi yang tidak menggunakan visual. Jadi hanya audio saja Oh, gitu ya. oke. Kemudian kalau Ibu Tri mungkin boleh diklik yang ini, yang kotak di kanan bawah ini, boleh dipilih. Yang kotak kanan bawah. Ini yang saya gambar. Yang mana, Kak? Oh, Yang yang ini itu. kan? Ya, betul. Oke. Ya, oke. Jadi Ibu Tri, untuk karena ini adalah cerita gitu ya, Ya. eh, presentasi cerita. Jadi untuk penulisannya sebenarnya sudah benar di bagian bawah. Kemudian penggunaan warnanya juga sudah jelas warna putih dan pakai grafik hitam untuk di setiap sisi hurufnya. Cuma Ya. mungkin kalau misalnya saya boleh kasih saran untuk teksnya mungkin bisa dikasih efek latar belakang yang bayangan Oh, oke. supaya dia lebih muncul, lebih nyala gitu ya. Karena kan latarnya, gambarnya berwarna-warni gitu. Supaya tulisannya lebih muncul bisa dikasih efek bayangan. Baik. Kemudian untuk judul, karena ini judul berarti mungkin Ibu Tri jangan lupa untuk setiap katanya bisa dikasih kapital di awalnya. Karena kan Oke. judul, tapi penggunaan fontnya dengan ada efek latar belakang, dikasih latar belakang hijau, itu juga sudah oke. Jadi dia membedakan karena itu judul, kita kasih spotlight, kita kasih sorotan yang lebih dengan menaruh latar belakang. Cuma mungkin Ibu Tri bisa coba menggunakan font yang lain. Jadi karena dia Oke. judul, gak apa-apa kita pakai jenis font yang lain, yang mungkin yang lebih tebal, atau mungkin fontnya yang lebih cantik misalnya yang ada ukirannya atau seperti apa, atau Oke. font yang lebih santai, yang lebih anak-anak kan kemarin kita udah lihat-lihat banyak pilihan font. Nah, Iya. Putri boleh explore lebih banyak lagi supaya dia tidak monoton gitu. Nah, kemudian untuk halaman terakhir di bagian pesan moralnya juga sudah bagus. Ibu Tri mencantumkan ada foto Ibu Tri sebagai pengkarya. Kemudian pesan moralnya juga sudah dikasih latar belakang, efek latar belakang supaya dia lebih muncul.
Itu juga sudah bagus. Penggunaan warnanya juga oke. Warna hijau dengan teksnya yang warna putih, warna hijaunya sebagai warna yang gelap, dan warna putihnya sebagai warna yang terang. Jadi kontrasnya kelihatan. Cuman eh, balik lagi sesuai selera. Kalau dari saya sih karena latarnya nih hutan dan sudah banyak sekali hijaunya, mungkin Iya. Ibu Tri boleh kasih variasi lain. Mungkin bisa warna biru atau warna merah, marun misalnya. Atau cari, boleh Ibu Tri buka slide yang nomor 14 yang paling terakhir. Slide ya. Nah, di slide 14 ini mungkin Ibu Tri bisa pakai latar belakangnya yang warna, em, mungkin bisa warna dari ini, dari burung ini. Dia warnanya kan ada. Ibu bisa klik yang di teksnya betul warna putih tidak apa-apa. Teksnya warna putih tapi di efek di latar belakang teksnya. Jadi ya, di efek teksnya kita pilih latar belakang yang warnanya boleh ke bawah lagi. Yang mana, Kak? Ya, yang hijau itu diganti warna seperti burung hantu. Nggak ada? Oke, Milih di sini, Kak. ya, Gini? ya. Mohon maaf, tadi jaringan saya agak ini. Bisa ya, Ibu Tri boleh boleh pilih ya. Mungkin warna abu-abu oke, bisa. Pokoknya warnanya yang tidak terlalu banyak digunakan dalam slide tersebut gitu. Nah, ini warna abu-abu boleh, dia kelihatan lebih mencolok, atau warna yang lebih gelap lagi juga bisa, nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gini kan kita lihatnya lebih ini ya, lebih variatif, dan dia tidak eh, rebutan gitu antara warna hijau yang di hutan gambar Iya. belakangnya dengan warna eh, teks pesan moralnya seperti itu. Tapi kurang lebih sudah oke. Ibu Tri berarti tinggal tambahkan voice over, tinggal tambahkan suara Ibu Tri sama menambahkan audio untuk latar belakangnya. Kurang lebih sudah aman, teks ukurannya juga sudah pas karena gambarnya full satu layar. Jadi memang teksnya ukurannya sudah pas, sudah sesuai dengan gambarnya yang besar. Kurangnya cuma di bagian judul aja, mungkin Ibu Tri bisa coba explore teks lain. Kalau ini kan nih fontnya Arial nih, yang umum biasa digunakan. Mungkin Ibu Tri bisa coba cari di teks ini, boleh langsung diedit, Ibu bisa langsung klik yang di sini, gitu, untuk ganti. Nah, jadi Ibu nggak perlu ketik ulang gitu, bisa cari yang di situ banyak, mungkin bisa yang itu, atau mau cari yang lebih santai, Ibu bisa explore, bisa memperbanyak mencari lagi pilihan-pilihan yang ada di Canva. Seperti itu. Ya, kita bisa cari yang Oke, mungkin yang seru, yang seru, seru. bagus gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Mm-mm. tapi Ibu Tri atas apa pembuatan presentasinya sudah oke sekali, dan Mm-mm. Terima kasih, proporsinya Kak. juga sudah seimbang. Tinggal dilanjutkan lagi. Ibu Oke, Tri, terima kasih. oke. Ya, terima kasih, Terima kasih. Kak. Butri tahan dulu. Ada yang bertanya kepada Butri. Oh, Itu gambarnya, caranya bagaimana biar bisa ngelihat, bisa dapat gambar-gambar itu caranya bagaimana? Gimana? cari di elemen. Kalau enggak di elemen, saya kemarin cari di Eh, eh ini di aplikasi. oke, di aplikasi itu Eh, ada aplikasi ya, cari-cari yang yang apps sesuai tuh. aja. Kasih Oke. clue-nya yang sesuai yang kita minta. Misalnya ini kelincinya putih, nanti saya minta yang kelinci warna putih gitu. Oke, sip. Jadi coba dan coba ya, jangan tidak mencoba karena tidak akan tahu. Gitu ya Putri ya. Ya, Eh, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Putri dari sekolah mana? Saya dari TK Bentara Wacana, Bun. Dari mana itu? TK Bentara Wacana itu di Semarang. Muntilan, Magelang. Oh, di Magelang. Oke, teman-teman, coba dilihat wajah Putri. Kira-kira saya tanya, usia Putri berapa? Putri diam aja, nggak usah nyebutin.
Teman-teman silakan di chat usia Putri berapa. Yang benar langsung Putri bilang benar. Putri akan dikasih pulsa 25.000. Ayo, kalah loh semangatnya. Kita coba lihat. 40 katanya Bu, 42. Nanti kalau udah benar di chat Bu, stop, bilang stop ya. Ibu Tri Sebutkan siapa kayaknya masih pemenangnya. 25 deh ya, Ibu Tri. Dari semangatnya, dari auranya 25 deh. Oke, Putri, ada yang benar nggak? Belum. Belum. Uh, Oke, kita kita hitung ya. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang betul, dah. Oke, siapa namanya? Bentar. Yang betul siapa namanya? Baru saya cari, tadi sudah lihat. Oke, ayo berapa? Ibu Ida Farida, Jabar. Oke, Bu Ida Farida dari Karawang ya. Usia Putri berapa sebenarnya? 49. Ya, oke. Kata Mbak Heri semangatnya masih 25. Terima kasih Bu Tri. Bu Tri silakan WA ke saya. Nanti saya kirimkan pulsa. Sama Mbak Oke. Bu Ida ya. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Kak, terima kasih Bunda. Oke, silakan Mbak Helis. Kita akan ke next. Baik, Siapa, siapa, siapa yang akan coba presentasi gitu Mbak Helis ya? ya. Hmm. Ada nggak yang presentasi lain? Tadi sudah Putri, Kak A, Ilham, lagi. Yang Ini mau ada bisa yang, langsung raise hand aja. Oke, Ada oke di ada box. Teopi. Mm-mm. Oke, Teopi dari mana dan silakan kenalkan diri Anda. Mana suaranya? Ayo, soundnya, audionya nih, kayaknya bermasalah. Oke, pakai headset nggak? Pakai headset nggak? Sudah dijadikan ke hostelnya? Coba Nggak. tombol audionya ada tanda panah kecil. Itu boleh dicek mikrofonnya boleh pakai yang sama seperti sistem. Coba dicek dulu Ibu Opi. Oke. Oke, sambil kita menunggu ya, kita kasih kesempatan Bu Opi untuk bicara. Mbak Helis kayaknya ada yang mau nanya. Bu Meta. Oh ya, silahkan Ibu Meta boleh. Boleh tanya nggak? Oke, Boleh banget. boleh. Ayo Bu Meta sudah saya unmute. On cam. Assalamualaikum. Pertama-tama saya mohon maaf, eh, Ibu tadi, Ibu sama Bu Nurul juga nggak bisa buka. Izin dulu tutup kamera Oke, sampai siap, rumah. siap. Heeh. Silakan. Tapi insya Allah nanti kalau udah siap saya buka kamera. Ini saya mau tanya, tadi kan sudah lihat tuh yang Putri, bagus banget eh, buku ceritanya Putri. Karena saya juga termasuk yang senang banget buat-buat gini ya Bu Nurul. Saya pernah ikut juga dulu pelatihan buat buku cerita gitu. Walaupun waktu itu belum menggunakan Canva. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ini Bu, itu untuk ukurannya kalau buku cerita itu menggunakan template presentasi atau ada yang khusus gitu? Oke. Ya, Mbak Helis mungkin Terima kasih. bisa langsung dipraktekin kali Mbak Helis ya. Caranya begini, gambarnya dapatnya dari gini gitu kayaknya. Oke, Oke. silakan Mbak Helis. Terima kasih Ibu Meta untuk pertanyaannya. Jadi kemarin sempat ada saya sampaikan, ini saya sampaikan kembali. Jadi kalau misalnya kita mau bikin buku cerita, yang perlu dipastikan adalah Ibu Meta keperluannya buku cerita dalam ukuran apa. Misalnya apakah buku ceritanya mau dicetak? Kalau dicetak berarti mau dicetak ukuran apa? Misalnya dalam ukuran kertas A4. Nah, kalau misalnya kita mau bikin desain, berarti di sini kita bisa buat desain langsung dari nol aja. Nah, tapi karena kita mau buat ukuran kertas A4, misalnya ibu mau bikin cerita, eh, mau bikin buku cerita yang dicetak, jadi nanti kita cari dulu di Google ukuran kertas A4 di Canva.
Nah, di sini ada ukuran kertas A4 di Canva adalah 21 kali 29,7 cm. Jadi di sini kita buat, ketika kita mau buat desain, kita cari ukuran custom. Ini ukuran customnya. Kemudian di sini pastikan dulu dia sudah sentimeter, barulah kita buat 21 kali 29,7. Kemudian nanti dia sudah sesuai ukuran kertas A4. Begitu. Kalau misalnya big book berarti ukuran kertasnya berapa tuh? Bu Meta nanti bisa sesuaikan aja sesuai keperluan, mau ukuran berapa. Nah, nanti kemudian untuk desainnya seperti apa, kita bisa cari template atau misalnya seperti Ibu Tri tadi, kita mau pakai gambar gitu. Nah, di Canva dia juga sudah terintegrasi dengan beberapa AI. Jadi kita bisa cari misalnya AI yang bisa membuat gambar dari teks gitu. Misalnya di sini banyak pilihannya, kita bisa lihat ya. Atau kita mau pakai dari elemen secara langsung, itu juga bisa. Nih, penghasil gambar dari AI, ini ada di sini. Misalnya saya klik ini. Nah, kucing anim lucu di hutan penuh bunga. Di sini saya mau membuat gambar kumpulan anak sekolah dasar Indonesia sedang bermain di taman. Kita buat. Nah, di Canva ini sudah sangat bagus sekali. Dia punya fitur di mana kita bisa bekerja sama dengan AI. Jadi betul-betul seperti Ibu Tri tadi, ini saya kasih contoh untuk untuk hasil dari Ibu Tri, bagaimana dia bisa mendapatkan gambarnya tuh dari sini gitu. Jadi di elemen tadi kita buat gambar langsung nih, banyak pilihannya. Ada yang ada yang modelnya ini gambar real. Dia betul-betul seperti gambar asli, tapi ini buatan AI. Ada juga yang grafisnya 2 dimensi seperti ini. Nah, bagaimana supaya bisa lebih spesifik? Ini juga ada gambar anak-anak. Mungkin kita bisa sesuaikan lebih spesifik lagi cara membuatnya. Jadi, di elemen ini ada pilihannya kan banyak, terakhir digunakan bentuk grafis penghasil gambar AI. Nah, di sini kita bisa buat karya sendiri. Di sini semakin spesifik kita menjelaskan, menuliskan apa yang kita inginkan, pasti akan semakin mudah gitu mendapatkan gambarnya. Misalnya di sini saya bilang kumpulan anak sekolah dasar Indonesia sedang bermain di taman 3 dimensi atau di taman gambar 2 dimensi. Nah, kita coba buat lagi. Nah, jadi betul-betul bisa kita dapatkan semua gambar dan tidak perlu dari nol lagi ya. Ibaratnya kayak kita nggak perlu buat dari awal, buat satu-satu gitu. Ini sudah ada nih. Kalau kita spesifik, saya mintanya 2 dimensi, dia jadinya hasil gambarnya seperti ini. Nah, nanti kalau mau bikin cerita berarti tinggal satu persatu. Ini misalnya sudah di sini, ukuran gambarnya kita sesuaikan supaya dia bisa sesuai. Atau misalnya kita mau bikin buku cerita, gambarnya hanya di bagian atas, kemudian nanti di sini tuh teksnya gitu, ceritanya di bawah sini misalnya. Nah, nanti di halaman berikutnya tinggal kita cari. Kita buat lagi keterangan baru, misalnya kumpulan anak sekolah dasar Indonesia sedang bermain di taman, titik, ada seorang anak yang membuli anak lain, misalnya gitu, titik. Gambar 2 dimensi. Kita buat lagi. Jadi per halaman kita buat kata kuncinya dan nanti dia gambarnya akan muncul, baru nanti kita sesuaikan untuk membuat gambar-gambar di halaman berikutnya. Ini layar saya sudah ter-share ya. Kalau Ibu Nur Lutfiatul tadi ada komen Aman, di aman, chat. Mbak. Kelihatan ya? Aman. Iya. Ya, aman. Ibu Nur boleh dicek lagi untuk ininya ya, untuk komputernya mungkin seperti itu. Nah, ini muncul lagi, mungkin
kita bisa sesuaikan apa detail kegiatannya seperti apa supaya betul-betul sesuai gitu gambarnya. Nah, dan memang kalau gambar dari AI ini cukup eh kadang dia matanya suka agak agak berubah posisinya atau seperti apa gitu ya. Jadi memang pinter-pinternya kita lagi untuk ngecek. Kalau mau di grafis juga bisa. Misalnya saya mau gambar gambar kelinci, kelinci putih bermain dengan anak perempuan umur 5 tahun. Kita coba buat grafis. Nanti pasti dia akan muncul gambar sesuai yang kita mau gitu. Jadi kalau mau bikin buku cerita akan lebih gampang kalau dari Canva karena dia sudah terintegrasi dengan AI. Jadi banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, seperti ini. Kalau untuk grafis dia memang betul-betul jadi dua dimensi ya, elemen. Ini untuk bisa bisa untuk kita pakai hiasan di poster atau pelengkap-pelengkap saja seperti itu ya di grafis. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mau buat video juga bisa ya. Bapak Ibu bisa masukkan lagi. Misalnya anak perempuan umur 5 tahun sedang bernyanyi, balonku ada 5. Coba apakah dia bisa nih? Karena AI sekarang memang sudah canggih-canggih sekali ya. Tapi ya balik lagi gimana kita pinter-pinter untuk menyesuaikan apakah yang kita buat ini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita ataukah dia ada keliru atau seperti apa yang otomatis kita harus bisa coba untuk cari di YouTube gitu ya, cari secara manual gitu. Kalau pakai AI, kadang-kadang aktornya berubah dari satu scene ke scene lain. Bagaimana cara mempertahankan karakter utama dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, kalau menggunakan AI, memang itu salah satu kendalanya kalau misalnya AI-nya tuh bukan AI yang terlalu canggih seperti itu ya, Bu Lisa. Jadi, kalau misalnya aktornya kita mau pertahankan dari satu scene ke scene lain, otomatis kita harus punya em, utamanya dulu gitu. Dari cara kita mendeskripsikan ceritanya, kita harus jelaskan bahwa aktor utamanya adalah anak perempuan berbaju pink dengan ikat rambut atau misalnya dengan rambut tergerai sepundak misalnya. Jadi setiap kita membuat deskripsi untuk gambar dari satu slide ke slide lain, ya kita harus secara detail menjelaskan. Misalnya yang tadi kayak anak perempuan umur 5 tahun berbaju pink dengan rambut tergerai di pundak, sepundak, sedang berjalan ke arah taman. Kemudian di slide berikutnya kita mau bikin anak perempuan itu eh, bermain bersama kucing. Itu ya berarti kita jelaskan lagi anak perempuan umur 5 tahun berbaju pink dengan rambut tergerai sebahu yang sudah sampai di taman tadi bermain bersama kucing gitu. Jadi memang harus betul-betul detail supaya ketika apa yang kita mau tuh betul-betul bisa diwujudkan gitu sama AI-nya. Nah, misalnya ini. Saya coba eh, share komputer sound. Ini apakah ada audionya atau tidak ya? Kita cek dulu. Ini hasil video dari AI. Oh, oke. Kalau dari AI secara langsung seperti ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini juga saya, karena memang saya orang yang jarang menggunakan AI, jadi saya juga baru explore ini ya. Jadi kalau kita mau bikin video, memang tidak bisa langsung ada audionya. Tapi karena di sini deskripsi saya, anak perempuan umur 5 tahun sedang bernyanyi balonku ada 5. Jadi dia kasih gambaran ada balon-balon, ada anak perempuan umur 5 tahun gitu ya. Tapi untuk audionya dia tidak ada. Jadi memang kita harus manual carinya. Nah, seperti itu kurang lebih kalau misalnya kita mau bikin buku cerita ya, menggunakan Canva, kita bisa memanfaatkan elemen dari AI, penghasil gambar AI, atau kita cari secara manual gitu. Kalau misalnya mau menambahkan video atau audio, kita juga bisa unggah file yang udah kita download dari YouTube seperti itu ya. Atau kita bisa ambil dari Google Drive. Misalnya ada kita punya video dari Google Drive kita seperti itu. Kurang lebih begitu caranya untuk membuat
buku cerita, berarti ukurannya kita sesuaikan. Cari dulu di Google, karena saya juga nggak hafal. Ukuran kertas A4 ada, ukuran kertas A3 di Canva juga ada. Semua ukuran kertas Canva punya eh, size-nya, meternya berapa kali berapa. Jadi tinggal disesuaikan ketika mau membuat desain baru. Seperti itu ya untuk Ibu Meta tadi pertanyaannya dan juga Ibu Lisa. Terima kasih. Kita boleh lanjut lagi ya. Oke, siap. Terima kasih, Kakak. Oh, teman-teman, ayo siapa lagi yang akan presentasi? Jadi dengan presentasi kita nanti bisa menjadi guru buat yang lain, gitu ya. Em, Bu Opi masih belum bisa audionya ya? Masih belum bisa? Oke. Yang lain teman-teman silakan. Yang kemarin beberapa sudah bersedia untuk presentasi siapa? Kalau enggak, gini Selain Bu izin Bu Opi. Nurul, kalau misalnya Ya. Ya, aja, nanti kita komunikasi mungkin Bu Opi bisa bisa sambil ketik di kolom chat aja, walaupun audionya terbatas. Yang penting bisa dipresentasikan gitu hasil slide-nya. oke. Boleh. Ya, kalau kalau begitu Bu Opi bisa. Oh, Bu Opi kayaknya belum ini, belum eh, komunikasi lagi. Oke, teman-teman, barangkali kita akan menerima beberapa pertanyaan. Silakan. Kalau kemarin belum bisa maksimal praktek, ada kendala-kendala silakan ditanyakan. Sambil kita menunggu yang raise hand. Oke, ya. Oke, Bu Nur silakan. Bisa on cam atau off cam saja? Ya, Ya, silakan. saya mau nyoba. Oh, Bu Nur yang satunya Ya, ini ya. lagi double ya? Saya Double. mau nyoba presentasi hasil Oke. PPT saya. Silakan. Bu Nur ini guru apa? Saya guru RA, Bun. Oh, ya, dari Mojokerto ya, Jawa Timur. Ya, Ya, silakan sayang. untuk layar saya bisa terlihat? Belum, Bu. Oh, belum. Ya. Bentar, masih muter ini. Ya, karena agak ini ya, Mbak Iris ya, agak patah-patah gitu. Mungkin sinyalnya kurang oke di sana. Ya, Oke, sambil menunggu Bu Nur Lutfiatul ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita note. Yang pertama adalah merubah title pencarian bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Berarti pengaturannya nanti. Kemudian Bu Esti, Kak, bagaimana menghilangkan halaman logo yang di-download dari picture file? Oke, yang berbayar ya. Oke. Bu Nur gimana, Bun? Lutfiatul Bisa terlihat? belum. Oh, belum. Mm-mm. Coba baca Bismillah. Atau mungkin Bunda bisa bantu ya? Kan sudah saya kirim Di di mana? ini, Di mana? di apa? Aku tugas itu, Bun. Yang Oh, di yang apa ini? ya, ya di Google Drive itu mungkin. Ini di layar saya sudah bisa. Yang Cuman kok belum nyambung di Zoom-nya. rencana kegiatan belum? Yang rencana kegiatan Ramadan seru. Bukan, saya yang ini Nur Lutfiatul nama saya. Presentasi, tugas presentasi Nur Lutfiatul Oh, Hakimah. Ya, saya harus cari ya. iya. Um, Ngerepoti Bu Nurul. Ini saya sudah Ini ketemu, iya. Bu. Kalau ya, saya bantu share nggak apa-apa? ya. Oke. Saya share ya, Bu ya. Ya, terima kasih Kak Eri. Oke. Bentar. Ya. Sudah ada. Suaranya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar teman-teman hari ini? Kita dengarkan sebuah lagu yuk. Oke, kita dengarkan lagu ini berikut ini dulu. Nanti kita lanjutkan cerita yang akan Kak Lutfi bacakan seperti yang dijanjikan kemarin. Oke. Sambil melihat hasil saya juga mau bertanya ya Kak. Silakan Ibu. Ya, ini untuk mencari gambar-gambar ini, saya kesulitan sekali sebenarnya. Contohnya ada nanti itu ketika saya pinginnya ketika semut itu sampai di bandara. Nah, itu ada gambar dia di antara kaki-kaki manusia seperti itu. Nah, nyarinya kan kesulitan gitu. Nah, itu nyarinya di elemen yang mana gitu. Atau kita harus pakai AI kayak yang tadi atau bagaimana? Oke. Kalau misalnya Ibu Nur mau mencari gambar yang spesifik, misalnya kalau di elemen kan eh, nggak ada. Berarti otomatis kita bisa menggunakan fitur AI yang tadi. Karena memang kalau misalnya di elemen, kalau kita mau cari yang spesifik itu memang sulit. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalnya spesifik semut ada di kaki manusia, misalnya gitu ya. Jadi memang kalau mau yang mendeskripsikan apa yang kita inginkan, berarti kita harus menggunakan fitur elemen dari AI yang tadi itu bisa membantu, atau kalau enggak berarti Ibu Nur otomatis harus bisa menyusunnya sendiri dari ada gambar apa kakinya, kemudian ada semutnya di depannya, posisinya gitu diedit sendiri. Cuman kan mungkin itu pasti akan lebih ribet. Jadi makanya kita bisa pakai fitur AI tadi untuk membantu supaya bisa sesuai seperti apa yang kita mau deskripsikan. Gitu. Oke. Ya, karena ini terus terang saja gambar-gambarnya kayaknya tidak nyambung gitu loh. Sebenarnya kan animasi, tapi kita cari gambar-gambar animasi itu kesulitan karena rupanya banyak yang berbayar gitu. Ya, itu lagi memang kendalanya ya, Ibu. Kalau kita pakai aplikasi, biasanya memang dia terbatas. Jadi memang dari akunnya kita harus bisa akun yang sudah pro, yang premium seperti itu ya, supaya bisa mencari gambar yang memang sesuai yang kita inginkan. Nah, Oke. untuk presentasi dari Ibu Nur ini sudah cukup bagus. Saya apresiasi ada Ibu Nurnya juga di bagian awal. Tapi mungkin kalau saya boleh kasih saran untuk, eh, sorry, untuk bagian yang pertama, untuk slide yang pertama ini, mungkin Ibu Nur bisa tambahkan teks gitu ya, kata-kata di bagian atas gitu supaya jelas gitu ketika Ibu Nur mau menggunakan presentasi ini kita mau ngapain gitu, karena ini kan hanya gambar saja ya, tapi mungkin gambarnya bisa hanya di bagian atas, di bagian sini supaya tidak mengganggu untuk gambar utama yang mau di highlight di tengahnya gitu. Jadi gambarannya bisa di atas sini saja, paling paling mentok mungkin ya batasannya di sini gitu. Ini garis pembatasnya, nanti teksnya misalnya bisa di sini Ibu mau mau menuliskan apa. Misalnya ini adalah cerita tentang apa, atau mari bernyanyi terlebih dahulu misalnya gitu ya. Jadi ada keterangannya supaya lebih jelas. Kemudian setelah itu kita masuk di judulnya. Ini judul ya. Ini judul kegiatannya, judul ceritanya. Yeah. Imut ingin pergi haji. Nah, mungkin Ibu Nur di sini, kalau saya boleh kasih saran, untuk peletakannya sebenarnya sudah oke, tapi elemen ini, lingkaran ini, menurut saya cukup apa ya? eh,
mengambil sorotan gitu. Padahal kan ini cuma elemen-elemen, cuma desain penunjang aja gitu ya. Nah, mungkin ini boleh diperkecil, kemudian nanti bisa digeser jadi lebih ke sini. Nah, ini semutnya, si imut ini sebagai karakter utama, dia bisa naik ke atas. Jadi dia bisa lebih besar dan lebih di tengah. Kemudian judulnya ini Ibu misalnya bisa geser, ditaruh di sini nih. Kita anggap ini kosong lah ya. Jadi teksnya Ibu bisa taruh di sini, lebarkan, besarkan sampai dia memenuhi eh, layar ini gitu. Jadi sisi pembatasnya tuh di sisi kiri sini tinggal jaraknya segini. Kalau ini kan jaraknya masih lebar nih, masih sayang gitu. Jadi kalau menurut saya besarkan lagi supaya dia memenuhi bagian sini karena dia sebagai judul. Kemudian gambar semutnya ini, si karakter utamanya bisa Ibu taruh di atas kiri sini, atau bisa di atas kanan sini, atau bisa di bawahnya sini, lebih besar lagi. Jadi kelihatan, oh imutnya siapa sih? Oh ternyata si imut ini adalah semut ini. Atau Ibu juga bisa, ketika si imut ini Ibu sudah taruh di sini, Ibu bisa tambahkan keterangan kecil. eh di sini misalnya, ini adalah si imut gitu. Jadi biar secara visual tuh bisa terlihat kalau oh ternyata si imut tuh siapa sih? Oh ternyata si semutnya ini. Kemudian em, ini untuk judulnya saya rasa Ibu bisa explore ya untuk jenis font lain. Tapi penggunaan font ini juga sebenarnya sudah oke. Ini Comic Sans ya kalau nggak salah kayaknya sih Ya, jenis fontnya. Ya, ya betul. Ya. ya. Comic Sans memang font yang lazim digunakan untuk tema-tema yang santai, tema-tema yang anak-anak gitu ya. Cuma mungkin Ibu bisa ekspor karena di Canva banyak sekali font santai yang mirip dengan Comic Sans tapi berbeda. Itu bisa banyak Ibu boleh eksplor gitu ya supaya nggak monoton gitu, nggak melulu itu aja. Tapi untuk penggunaan proporsinya dia Comic Sans sebagai judul itu sudah oke. Huruf besar semua juga sudah bisa menyorot bahwa ini adalah judul ceritanya. Seperti itu. Kemudian untuk slide berikutnya di sini. Nah, ini eh, kalau saya boleh saran, Ibu untuk gambar ini, gambar kucing ini ya. Gambar kucing ini, misalnya dia kan adalah Milo ya, temannya si Imut. Nah, berarti mungkin boleh bagaimana kalau Ibu bisa lihat gambar kucing ini adalah gambar dua dimensi, gambar grafis. Sedangkan kalau semut yang kanan ini, dia adalah gambar 4 dimensi gitu. Nah, jadi kalau Ibu mau menggunakan elemen, saran saya disamakan elemennya dia grafis yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi atau yang 4 dimensi gitu supaya ada keselarasan antara elemen satu dengan elemen lain gitu. Jadi kalau ibu mau menceritakan bahwa si semut ini berteman dengan si kucing ini, ya secara visual masuk akal karena dia dari jenisnya tuh sudah sama dimensinya gitu. Kalau seperti ini, saya rasa agak kontras ya dari yang kiri dengan yang kanan, jadi mungkin boleh disesuaikan lagi. Kemudian untuk teksnya, balik lagi kita kalau secara umum ya melihat suatu gambar itu pasti akan mulai dari atas kemudian ke bawah. Selanjutnya dari atas ke bawah kita pasti akan lihat dari kiri ke kanan. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, umumnya manusia itu melihat suatu desain selain dari yang mencoloknya terlebih dahulu adalah melihat dari proporsi atas kiri ke nanti ke bawah kanan gitu. Jadi ketika ibu mau menceritakan, memberikan tulisan tentang ceritanya, saya rasa ada baiknya ceritanya itu bisa lebih dahulu, baru gambar ini bisa menyesuaikan posisinya mungkin di kanan semua kah, atau di kiri dan di kanan boleh, tapi teksnya itu lebih di tengah dan lebih di atas gitu. Jadi kalau seperti ini kan
agak jomplang ya, dari ukuran juga agak jomplang, jadi mungkin ibu bisa disesuaikan lagi, tapi untuk penggunaan ada icon-iconnya itu juga udah bagus, cuma ya kembali lagi yang saya bilang tadi, mungkin dimensinya bisa disamakan, apakah dia gambar 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Gimana cara menyamakannya, Mbak? Ibu bisa cari di elemen itu, misalnya mau cari gambar kucing tertawa, jangan lupa ditambahkan deskripsi 2 dimensi. Jadi kucing tertawa 2 dimensi seperti itu. Tapi kurang lebih sudah oke. Untuk warnanya juga sudah cocok, bagus, warna biru tua. Jadi warna biru tua sebagai warna yang gelap dan latarnya pink muda itu sebagai warna yang cerah. Jadi dia kontras, nggak nyatu warnanya tapi bisa muncul. Itu sudah bagus. Kemudian, nah untuk ini juga kembali lagi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya terkait dengan ketika kita mau membuat desain, apa sih poin utama yang mau kita tampilkan dari desain itu. Kalau kita mau di sini, kalau di slide ini saya lihat bahwa sebenarnya tujuan utamanya adalah menampilkan tulisan yang merupakan sinopsis gitu, kronologi dari ceritanya. Nah, kalau seperti ini, otomatis kan kita jadi salah kaprah gitu, karena gambar kopernya yang harusnya adalah elemen unsur penunjang dalam desain ini justru mengambil sorotan yang terlalu besar dibandingkan teksnya sebagai cerita utamanya. Jadi kalau saya boleh saran, apalagi ini, aduh kasihan ini si imutnya jadinya kecil sekali di ujung sini ya, jadi nggak kelihatan, padahal dia karakter utamanya gitu. Jadi mungkin untuk menyesuaikan ukuran, Ibu Nur boleh boleh dilihat lagi ke depannya juga untuk Bapak Ibu semuanya. Poin penting yang harus kita pahami ketika kita membuat desain untuk apapun itu, kita harus tahu dulu tujuan utamanya ini apa yang mau kita sorot. Kalau dalam slide ini, tujuan utama yang mau kita sorot itu adalah ceritanya. Oke, berarti kalimatnya harus lebih besar, harus yang paling besar dari semua unsur yang ada di desain ini. Teks kalimatnya harus yang paling besar gitu, supaya dia yang mengambil sorotan, dia mengambil spotlight yang paling besar gitu ibaratnya. Nah, kalau seperti ini, teksnya kan di kanan, kemudian teksnya juga di bawah. Kalau mau dibandingkan sama kopernya sudah timpang gitu. Jadi jangan sampai koper yang hanyalah sebagai penunjang malah mengambil alih sorotan utamanya gitu. Jadi mungkin ini bisa bisa digeser ke kiri di bagian sini, kemudian si imutnya bisa ditaruh di atasnya koper mungkin, atau di bawah kanan sini, tapi agak besar. Teksnya nggak apa-apa, Ibu taruh di sini. Dinaikkan lagi ke tengah. Jadi dia rata di tengah. Kan di Canva ada garis ungu yang bisa membatasi, yang ngasih tahu kita ini garis tengah untuk lurus. Sorry, ini garis tengah untuk lurusnya di mana, misalnya di sini. Untuk garis lurus yang tengah horizontalnya di sini. Nah, Ibu bisa pakai di situ supaya nanti dia bisa sesuai gitu. Nah, gambar ini juga kan gambar penunjang ya. Jadi bisa dikecilkan lagi, mungkin batasnya sampai di sini saja gitu. Jadi elemen-elemen gambar penunjang itu tidak usah terlalu besar gitu. Yang pasti yang harus diutamakan adalah apa poin utama yang mau kita tonjolkan dari desain kita. Ini juga sama seperti ini. Teksnya terlalu ke bawah dan kurang sorot gitu. Jadi mungkin teksnya ini bisa naik ke sini nih Ibu. Ini bisa di sini. Nah, kemudian orangnya ini bisa dikecilkan mungkin sampai di sini. Geser aja lagi di sini nggak apa-apa. Kan di sini ada ibu juga sebagai naratornya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk slide berikutnya mungkin kurang lebih sama. Jadi posisi teksnya, nah seperti ini juga ya. Ibu kalau misalnya kita lihat tulisannya nyatu. Sorry. Tulisannya menyatu sama backgroundnya yang warna-warni. Kemarin sudah saya sampaikan, font kita pakai teks, kita pakai efek ya. Jadi ada efek latar belakang, ada efek bayangan, Ibu bisa manfaatkan gitu. Jadi ketika kita mau menuliskan teks gitu kalimat, nah seperti ini supaya dia tidak menyatu dengan ini kan kalau lampu warna putih, kalau teksnya warna putih juga kurang menonjol, kurang terbaca. Jadi Ibu bisa pakai efek-efek untuk fontnya supaya dia lebih muncul seperti itu ya, supaya dia bisa lebih
menyala dan dia nggak menyatu sama backgroundnya seperti itu. Ini udah oke, teksnya juga. Nah, di sini kita harus paham proporsi desain, keseimbangan. Karena di sini kirinya nih sangat kosong sekali. Ibu Nur mungkin boleh gambar ini mungkin boleh dinaikkan. Gambar em, bulatan ini mungkin boleh dinaikkan di sini atau mungkin teksnya bisa naik ke atas. Jadi rata di tengah di sini. Kemudian nanti pesawatnya bisa tinggal geser sedikit, jadi pas gitu. Ibu boleh pilih, kalau misalnya teksnya mau di tengah, elemennya itu di kiri bawah dan kanan atas. Atau di kiri atas dan kanan bawah. Atau kiri atas, kanan atas, atau kiri bawah dan kanan bawah. Pokoknya harus seimbang gitu. Menyeimbangkannya boleh berlawanan atau boleh sejajar. Nah, seperti itu. Tapi kalau seperti ini kan kita bisa lihat bahwa di kiri atas kosong, tapi di kanan atas ada elemen, di sini juga ada teks, di sini juga ada. Jadi jangan sampai dia tidak proporsional gitu, karena itu pasti sedikit banyak akan em, mengurangi esensi atau estetika dari desain kita seperti itu. Tapi kurang lebih sudah oke. Ibu Nur mungkin boleh diperbaiki lagi untuk posisi teksnya dan kalimatnya mungkin boleh sambil diketik, sambil dibaca lagi Ibu ya. Beberapa ada masih Ya, yang nggih. Ada masih yang tipe-tipe. ya tipe-tipe. Tapi kurang lebih sudah oke, tinggal Ibu pertahankan aja untuk proporsi teksnya, warna teksnya, mengutamakan siapa yang mau lebih prioritaskan untuk muncul, teksnya kah atau elemen gambarnya, itu yang kedepannya Ibu Nur mungkin bisa disesuaikan lagi gitu. Jadi jangan sampai gambar yang adalah penunjang mengalahkan sorotan dari teks utamanya gitu, yang mau ditonjolkan sebenarnya. Kurang lebih seperti itu, Ibu Nur. Oke. Terima kasih. Terima Saya kasih apresiasi. Kak. Iya. Oke, Oke, Ya. terima semangat. kasih. Oke, sudah berapa tadi ya yang presentasi ya? Teman-teman, ini memang cukup panjang ya. Masih ada beberapa menit lagi ya. Cukup panjang kita akan berakhir kelas hari ini. Tapi saya nggak mau kelas ini kemudian diakhiri dengan diem. Saya ingin teman-teman coba bertanya apa yang teman-teman tidak tahu. Kalau misalnya dibutuhkan Mbak Haris, gimana dong caranya? Nanti Mbak Haris akan share screen dan akan menggait teman-teman dari yang tidak tahu itu. Itu kelas yang interaktif. Kalau misalnya semuanya diem, kita akhiri saja kelas malam ini, nggak apa-apa. Ayo, jauh-jauh dari Samarinda. Silahkan, Smart Girl ini ditanya-tanya banyak hal. Oke, teman-teman. Ini ada Ilham yang bertanya. Ilham bisa akan muncul lagi ya, Ilham ya. Mau bertanya apa? Iya Bu, makasih kesempatannya. Ini mau Hmm. bertanya saja kan eh, saya itu yang waktu dulu sebelum-sebelumnya itu untuk mengedit di Canva itu kan di laptop juga, tapi nyambung dengan HP gitu ya. Jadi sama, jadi bisa di laptop bisa di HP bisa dengan akun yang ID belajar itu. Tetapi pas kemarin itu laptopnya itu bermasalah, kemudian diganti Windows-nya. Nah, setelah saya coba lagi login menggunakan akun itu, nah jadi beda gitu. Jadi kayak awal lagi kalau di laptop mah, kalau di HP masih tetap dengan desain-desain saya yang dulu-dulu masih ada gitu. Jadi kalau di laptop mah jadi nggak ada gitu. Pengen disamakan itu bagaimana Ah, gitu. oke. Mbak Haris bisa bantu? Oke. Ini pertanyaannya agak beda. Ini secara teknis ya. Iya. Kalau saya boleh bantu Mas Ilham, kemungkinan jadi gini, kalau di Canva itu, kalau profilnya yang pasti Mas Ilham emailnya sudah sama ya, sudah sama yang di komputer, yang di laptop dengan yang di handphone. Apa? Nah, tapi walaupun emailnya sama, mungkin saja Mas Ilham itu berada pada tim yang berbeda. Jadi Hmm, kalau saya, karena saya pakai
satu nih emailnya Herlista24. Tapi saya punya ada beberapa tim karena biasanya saya kalau mau berlangganan Canva itu saya pakai berlangganan Canva yang sharing dengan orang lain gitu. Jadi nggak Hmm, bayar Canva untuk sendiri gitu. Nah, iya, saya iya, iya. kurang tahu, kurang paham kalau misalnya akun belajar apakah sama seperti ini atau tidak. Tapi mungkin Mas Ilham boleh dicek nih profilnya. Misalnya Hmm, emailnya sudah sama tapi timnya berbeda. Nah, di sini saya mau kasih lihat kalau saya di tim ini, di tim Yuk Kami ini, desain saya cuma ada 3. Nih ya, tapi kalau misalnya saya buka di tim lain, karena memang saya banyak berpindah-pindah tim selama menggunakan Canva ini, karena mau memanfaatkan untuk Canva Pro-nya ya, misalnya saya buka yang di sini. Nah, ini masih email yang sama, masih email yang tadi, masih punya saya juga, tapi di tim ini ketika saya buka, itu dia sudah berbeda desainnya, desain terakhir yang saya buat gitu. Nah, ini desain yang beda dari yang tadi kan karena yang tadi desainnya cuma 3, sedangkan di sini iya. desainnya banyak dan beda gitu. Nah, coba Mas Ilham cek di daerah sini, apakah dia sudah sama dengan yang di handphone atau belum gitu. Hmm, Karena bisa saja mungkin pas Mas Ilham masuk lagi di laptop itu kepencet kah atau gimana, jadi dia berubah dan nggak sama kayak yang di handphone. Tapi kalau misalnya di handphone desainnya masih ada dan nggak hilang, berarti dia nggak teriset gitu. Mungkin kemungkinan ada kendalanya tuh di bagian sini, di bagian timnya, atau nanti boleh Mas Ilham cek di pengaturan. Kurang lebih sih seperti itu kalau misalnya emailnya sudah sama ya. Karena iya, iya. kalau desainnya hilang, teriset, harusnya yang di handphone juga hilang. Tapi karena di handphone Mhm, masih ada, berarti mungkin kekeliruannya atau ke miss-nya tuh ada di bagian sini, di tim ini. Ya, Makanya dia desainnya bisa berbeda. setting ya. Jadi cek Oke. lagi ya, Mas Ilham ya. oke, Ya, oke, oke, terima kasih. ya. Oke, teman-teman, ini ada Bu Imas, kemudian ada Bu Yanti. Bu Yanti monitor, Bu. Bu Yanti jadi mau direview. Oke, Bu Yanti belum nyaut ya, sudah dijadikan co-host, tapi tadi WA. Boleh direview nggak? Ternyata. Bu Yanti monitor. Bisa dengar suara saya, Bu? Audionya sudah jalan. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita akan coba em, remove co-hostnya. Bu Imas mau on cam? Ya, Bu Imas mau Ya, on cam? ya, punten Bun, di sini Ya, saya off kan ini masih hujannya masih lumayan. oke. Terdengar ya Bun? Silakan. Teh Erlis punten Jelas, terdengar ya. jelas. Enggak, kalau nggak salah menyimak kemarin, kemarin kan kita belajar bikin brosur IPPDB lah umpamanya atau flyer apa ya. Kalau seandainya mau dibuat video, kalau nggak saya salah salah menangkap ya paparan kemarin, itu boleh dasarnya dari PPT atau presentasi yang ada di Canva. Apakah itu kita hanya memasukkan foto-foto langsung di insert atau video? Dan nanti kayak kayak di slideshow gitu atau bagaimana Mbak Elis? Izin pertanyaannya seperti itu. Makasih. Ya, langsung Mbak, silakan Mbak. Ya, Mbak Elis Oke, ternyata bertanya, bukan mau presentasi. oke, oke. Berarti untuk flyer tadi ya pertanyaannya soal kalau misalnya mau dibikin video seperti itu. Nah, kalau misalnya mau bikin video, tapi apakah videonya itu hanya untuk tampilannya saja yang bergerak atau seperti apa tadi Bu ya? Soalnya Iya, jaringan saya tadi agak iya. tersendat, mohon. Hanya tampilan kegiatan saja maksudnya. Oke, berarti kalau misalnya mau dibikin video, itu kemungkinan kalau untuk kebutuhan sosial media ya, berarti Ya, nanti bisa disesuaikan untuk ukurannya, itu ukuran konten Instagram dia sama dengan Facebook. Kemudian nanti untuk ini, misalnya mau dicantumkan videonya gitu ya.
video kegiatannya. Kalau dalam satu flyer yang sama supaya tidak memakan banyak eh, file gitu ya. Di sini kita bisa pakai animasi, misalnya di teksnya kita bisa pakai animasi, kita bisa menggunakan animasi timbul seperti ini. Mungkin boleh yang lainnya juga misalnya pakai animasi timbul atau kita pakai. Nah, saya pilih yang mana ya yang bagus ya. Nah, misalnya yang ini. Di sini, kemudian Ya, suara Mbak Helis terputus ya. Iya, Oke, sepertinya. Iya, jaringan ya, karena di mana-mana ini sudah em, mulai hujan deras memori gitu yang ya. Ya, Mbak Helis suaranya terputus, Mbak. Oh ya, jadi kalau mau bikin video kita bisa unggah dari komputer kita, kemudian dimasukkan ke flyernya. Nanti kalau tampilannya dia akan muncul otomatis bergerak gitu. Jadi ini nanti sudah akan video dengan flyer, misalnya flyer PPDB dia akan muncul langsung seperti ini. Nanti untuk semua unsur elemennya juga bisa ditambahkan. Ini ada di kanan ada animasi, animasikan. Nah, kita bisa pilih di sini banyak. Saya mau pakai yang ini aja. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita nyalakan, dia akan seperti ini. Gitu. Jadi posternya tidak hanya gambar, tapi juga bisa bergerak gitu, jadi video. Nah, ada videonya muncul, tulisannya juga bisa bergerak seperti itu. Ya, jadi bisa dipilih unsur elemennya apa saja, kemudian dianimasikan ada di atas sini. Seperti itu. Kalau mau ditambahkan video, tinggal klik di unggahan, kemudian unggah file videonya dari komputer kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Apakah sudah cukup bisa dipahami Iya, untuk iya, membuat flyer? cukup. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Oke, sip. Udah ya, kita coba persilakan Bu Ida. Bu Ida silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, saya udah kirim tugas nih karena pengen di pengen di review, pengen dikritik juga, pengen dibetulkan juga. Tapi saya nggak bisa share karena ini saya pakai HP itunya. Tapi saya sudah kirim tugasnya di Google Drive. Boleh di yang ini yang apa ya? Bentar. Namanya apa, Bu? Nama filenya? eh Latihan presentasi Ida Widianingsih. Yang gambar mangga, buah mangga. Bentar saya carikan ya. Adanya Punten. buah jeruk nggak, Mbak? Nggak ada. Pertumbuhan buah mangga. Ini lagi error nih ininya laptopnya. Iya, di saya sedang tidak memungkinkan untuk bantu share screen. Ada di Ada, Mbak? Google Drive yang tugas Yang peserta, Bu tugas ya? poster, yang tugas poster, yang tugas. Ida Widianingsih. Ya. Oke, ini Bu ya. Oke, sudah terlihat share screen saya? PBDB ya, Bu Ida? Oh, itu yang poster, ini yang satunya lagi yang video, yang Oh, presentasi. Kalau yang itu poster, ada satu lagi. Saya kirim dua. Namanya masih sama, cuman di situnya latihan presentasi. Yang gambar buah mangga teh.
Latihan presentasi. Ida Widianus. Mungkin di luar kali ya. Latihan gitu Mbak, di searching coba. Saya belum memungkinkan untuk ini. Belum masuk kayaknya Bu. Iya Ya. Mbak, nggak ada ya. Oh, belum masuk. Ini lagi dicari Mbak Elis, mungkin jalan-jalan ya dari Sumedang ke Samarinda Sumedang. dulu. Ini bukan Bu, Jauh. bukan ya? Bukan. Jadi itunya video MP4. 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 Ini bukan? Bukan. Ada nama Ida Widianingsihnya Mbak. Iya. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Sepertinya belum ada, Bu. Ya, belum. Atau mungkin di Itu dulu. folder lain kah? Oh ini. Ini Oh latihan iya, itu ada presentasi. Mangga. Ya, 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 ya. Benar. Nah, itu. Assalamualaikum anak-anak. Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sehat selalu anak-anak ibu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang proses pertumbuhan tanaman. Anak-anak bisa melihat nanti bagaimana tanaman mangga bisa tumbuh sampai berbuah. Nah, coba lihat. Ini gambar buah apa ya? Ya, betul. Ini adalah buah mangga. Siapa anak-anak ibu yang suka buah mangga? Oke, sekarang kita lihat bagaimana proses tumbuh buah mangga. Nah, sekarang anak-anak lihat. Di sini ada biji. Biji ini akan ditanam. Dan setelah ditanam, dia akan tumbuh apa? Ayo tebak. Ya, akan tumbuh tunas. Anak-anak, di sini ada gambar. Anak-anak bisa melihat ada gambar biji yang sudah ditanam dan tumbuh tunas. Selanjutnya, tunas itu akan tumbuh menjadi pohon besar. Dan ketika menjadi pohon besar, dia akan berbunga dan berbuah. Yeay, pohon mangga kita sudah berbuah. Coba lihat, buahnya banyak sekali. Dan sudah pasti manis. Yuk kita makan buah mangga sama-sama. Oke. Sip, mantap Ibu Ida untuk video pembelajarannya. Keren, sudah bagus menggunakan fitur audio ya dengan menceritakan. Cuma mungkin beberapa poin yang bisa saya review untuk Ibu Ida. Yang pertama, kembali lagi masih ini kesalahan yang umum terjadi untuk desainer eh, pemula ya gitu. Jadi saat kita mendesain, kita harus bisa menentukan dari proporsi desain ini apa yang mau kita tonjolkan, yang kita utamakan gitu. Nah, kalau dari slide pertama ini, oke, Ibu Ida mau menjelaskan proses pertumbuhan pohon mangga. Jadi sudah ada buah mangga, sudah cukup besar, oke bagus. Tapi judulnya itu terlalu kecil dan terlalu di ujung kiri. Jadi orang yang mau membaca juga pasti akan bingung, apalagi targetnya kan adalah anak kecil ya. Jadi memang tulisan untuk judul, untuk keterangan-keterangan yang bersifat dia judul gitu ya, itu bagusnya memang lebih di tengah dan lebih besar gitu. Jadi mungkin kalau boleh saran, teks proses pertumbuhan mangga ini boleh di sini Ibu, di tengah. Kita bisa sesuaikan pakai fitur Canva, ada yang garis ungu untuk menyesuaikan. Kemudian nanti teksnya mungkin boleh pakai efek gitu ya, pakai efek font yang pakai bayangan atau pakai latar belakang gitu ya, supaya dia lebih muncul dan menonjol. Kemudian Ibu juga mungkin gambarnya boleh pakai wajah Ibu juga supaya lebih menarik gitu ya dan lebih seru. Jadi daripada cuma suara,
kayaknya muka ibunya masuk ke dalam sini juga oke banget deh, bikin videonya makin seru gitu. Kemudian untuk ini em, juga kalau boleh saya review, untuk gambar mangganya oke, sudah besar dan sudah ter-highlight, tapi mungkin ibu boleh tambahkan teks. Jadi di bagian slide ini kan tadi Ibu mau nanya, ini buah apa? Tebak ini buah apa? Nah, mungkin Ibu bisa taruh teksnya di sini, kemudian gambarnya agak turun sedikit, dan Ibu bisa pakai latar belakang warna. Karena kalau putih ini kan polos sekali nih, Bu Ida. Jadi mungkin bisa pakai latar belakang warna apa gitu yang netral. Terus bisa ditambahkan elemen-elemen di sini. Misalnya ada kumpulan buah-buah mungkin, atau keranjang buah, atau misalnya ada gambar anak kecil, atau gambar awan gitu ya. Mungkin boleh dihias lagi supaya lebih menarik gitu. Karena kan tujuan kita mau buat desain yang menarik. Kemudian slide berikutnya ini juga sama, gambarannya sudah sangat jelas sekali ya di tengah gitu. Tapi balik lagi yang boleh saya kasih saran untuk Ibu menambahkan teks keterangan. Jadi ketika menjelaskan itu tidak hanya secara audio, tapi secara visual juga ada tulisan apa untuk mempertegas gitu, apa yang mau Ibu sampaikan. Kemudian latar belakangnya juga boleh kasih warna dan kasih elemen-elemen lain yang menunjang untuk melengkapi gitu apa cerita dari presentasinya Ibu Ida ini. Kemudian ini, nah ini sudah bagus, Ibu sudah memberikan gambar dan tulisannya, tapi mungkin posisinya Ibu ya, kalau misalnya mau naruh, ini kan berarti ini gambarnya, nah otomatis tulisannya harus ada di rata tengahnya di bawah sini. Nah, berarti tulisannya harusnya di sini. Kemudian ini tunas, ini gambarnya di sini, rata tengahnya di sini. Nah, berarti teksnya harusnya di sini. Seperti itu ya Ibu ya. Biar dia lebih balance, lebih rata, proporsinya lebih bagus, juga lebih cantik gitu kelihatannya. Dan yang tadi saya bilang latar belakangnya boleh kasih warna, boleh dikasih elemen-elemen gitu ya untuk menunjang dan bikin tampilannya jadi semakin menarik. Kemudian di sini juga sudah oke, ada gambarnya, ada prosesnya, gambarnya juga bergerak, bagus sekali Ibu Ida sudah memanfaatkan fitur-fitur animasi, tapi lagi-lagi mungkin di sini bisa ditambahkan keterangan untuk mempertegas ini gambarnya tujuannya untuk apa sih gitu ya. Kemudian ada elemen-elemen lagi supaya bisa membuat semakin menarik gitu, jadi nggak polos-polos aja gitu ibaratnya. Kemudian ini juga misalnya sudah ending ya, sudah berhasil, mangga kita sudah tumbuh. Nah, berarti mungkin Ibu bisa tambahkan elemen ada anak kecil yang sedang makan mangga mungkin, atau ada anak-anak yang bahagia gitu ya. Atau mungkin ada teks lagi yang bilang, hore, mangga kita sudah berhasil gitu, sudah panen panen sudah panen gitu. Jadi ada kalimat yang bisa mempertegas gitu ya Bu, supaya tampilannya lebih menarik, visualnya oke, jadi tidak hanya gambar, tidak hanya audio, tapi ada penegasannya. Nah, terima kasih juga, ini sudah bagus. Mungkin Ibu bisa pakai ini kan, template-nya disamakan, misalnya di bagian terima kasih Ibu pakai warna pink, berarti mungkin di halaman sebelumnya Ibu pakai warna pink. Kemudian coba Ibu cek lagi ini apakah sudah rata tengah, apakah teks hitam ini sudah rata di tengahnya kertas putih ini. Nah, itu juga mungkin kecil, simple, sederhana, tapi Ibu itu juga mempengaruhi gitu. Bagaimana visualisasi desain grafis itu bisa terlihat lebih cantik ketika proporsinya itu sudah seimbang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Ibu Ida, tapi kurang lebih sudah oke, fitur-fiturnya juga sudah dimanfaatkan dengan baik. Mungkin ya lagi-lagi Ibu Ida harus bisa banyak eksplorasi gitu ya, apalagi untuk Canva banyak sekali fiturnya. Memang harus dicoba satu-satu gitu, biar kita bisa tahu supaya visualnya jadi lebih menarik dan lebih eh, beragam gitu secara tampilan, menarik untuk anak kecil apalagi ya sebagai target yang mau kita kasih lihat nih untuk desainnya. Kurang lebih seperti itu, tapi keren banget Ibu Ida. Apresiasi untuk Ibu Ida, terima kasih banyak. Nanti boleh diperbaiki Oke, lagi Ibu Ida ya. Terima kasih banyak. oke, Hana, sami-sami. makasih. Ya, Bu Ida, terima kasih banyak ya sudah mencoba, gitu ya, sudah mencoba. Jadi sudah berani untuk mencoba. Oke, teman-teman, Mbak Helis, sudah 20.35. Kita mau membuka pertanyaan.
atau mau kita menjawab mempersilahkan teman-teman untuk presentasi. Gimana, Mbak? Kalau dari saya sih mungkin boleh sambil tanya jawab aja, Bu. Mungkin tanya jawabnya kalau mau ditunjukin atau mau sambil di-reviewkan presentasinya atau apa, mungkin nanti kita lebih singkat. Yang penting bisa langsung menjawab untuk apa yang masih dibingungkan. Mungkin itu sih supaya lebih jelas juga. Jadi beberapa hal-hal yang masih dibingungkan bisa boleh langsung ditanyakan seperti itu, Bu, kira-kira. Oke. Ya, di chat dulu ya sambil kita menunggu Bu Yanti sama Teh Ella, Bu Ella ya, nanti presentasi. Ada beberapa yang bertanya. Ini misalnya Bu Dia, Kak, beberapa bulan yang lalu saya pernah membuat desain. Ukurannya sudah ditentukan 2x2. Tapi begitu dibuka lagi, ukurannya berubah. Gitu. Kata kanvanya terlalu lebar. Nah, itu kayak gimana solusinya? Gitu. Oke, untuk Ibu Dia, kemungkinan kenapa ukurannya tidak bisa diubah karena Ibu Dia akunnya mungkin masih akun yang biasa. Coba dicek lagi apakah Ibu Dia sudah pakai akun yang pro, akun yang premium, entah itu dari yang akun belajar itu atau mungkin mau beli sendiri, misalnya gitu ya. Tapi kalau 1,5 kali 2 meter harusnya untuk desain banner di Canva itu masih bisa gitu. Jadi mungkin kendalanya ada di akunnya Ibu Diah yang mungkin belum pro gitu, belum premium. Jadi coba dicek lagi apakah itu sudah akun belajar.id itu yang bisa kasih fitur untuk para guru atau mungkin Ibu boleh coba cek di akun pro yang lain lewat bayar secara mandiri misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya di Canva pasti dia bisa mengubah ukurannya yang di sisi kiri. Cuma memang biasanya itu hanya untuk akun-akun yang pro saja gitu. Jadi tidak bisa semua orang mengakses secara langsung seperti itu kira-kira. Semoga bisa membantu Ibu Diah. Nanti boleh dicek-cek lagi Oke. untuk akunnya. Mm-mm. Ya, oke teman-teman. Jadi belajar ID itu sangat penting ya. Karena nggak usah bayar. Pemerintah yang bayar itu. Kalau bayar per bulannya saya cukup mahal. Karena saya nggak punya akun belajar ID. Oke, Taela kemarin sudah presentasi, tapi ini sepertinya pengen presentasi lagi. Nggak apa-apa, dipersilakan deh. Boleh, silakan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Mau sharing sedikit aja boleh ya Bu ya? Eh, karena dari kemarin itu saya kan banyak mendengar banyak teman-teman ibu-ibu yang terkendala karena bukan akun pro. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami, memang salah satunya kita bisa pakai akun belajar ID itu eh, benar ya Bu, pemerintah yang bayarin. Nah, kalau kita bayar sendiri kan mahal. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mungkin nggak banyak yang tahu gitu. Ada fitur Canva Pro gratis yang untuk non-profit. Nah, kita kan guru-guru, terutama guru-guru TK itu kan kalau TK swasta juga kan pasti punya yayasan ya Bu ya. Nah, itu yayasan bisa daftarin akun Canva Pro for non-profit. Nah, nanti kita cuma tinggal masukin beberapa persyaratan aja yang diminta itu sangat mudah. Paling cuma NPWP sama SK Kemenkumham itu. Nah, begitu udah di-approve sudah kita bisa pakai akun pro dan nanti akun pro itu akan bisa ngajak setiap guru-guru itu jadi anggota timnya. Jadi bisa pro semua. Jadi walaupun ada guru yang mungkin belum punya akun belajar.id, tapi selagi di bawah naungan yayasan itu masih bisa memanfaatkan akun pro itu tadi. Jadi nggak mesti bayar mahal kayak gitu. Itu aja sih Bu sedikit karena kayaknya Oh, itu mantap nih. banyak yang nggak tahu gitu. Padahal itu Mm-mm. tuh bisa Mm-mm. banget dipakai. Fasilitas ya. Mm-mm. Oke. Dan, Bu, Ya, ini jalur itu hijau aja. ya, jalur lain. Mm-mm. Oke, terima kasih Bu Ella informasinya. Masukkannya teman-teman ya. Jadi yang tidak punya akun belajar ID, terus uangnya tidak cukup untuk bayar bulanan, ada solusi dari Bu Ella. Terima kasih Bu. Oke, kita presenter yang terakhir, Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak dikasih kesempatan. Nah ini saja Kak pengen review poster saya, cuman saya pakai HP nggak pakai laptop, laptopnya lagi error. Bisa tolong direview? Kak poster saya sudah kirim di Google.
Boleh. Ibu Ya. Yanti ya. Iya, ya. Posternya namanya apa, Bu? Poster Yanti Nurmarwah. Oke, sebentar saya carikan dulu. TKMPA. Iya, TKMPA. Nama filenya poster Yanti Nurmala, Bu ya. Nurmarwah. Oke, sebentar saya carikan dulu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, sudah ketemu nggak? Ini sebentar. Yang ini bukan? Iya, Bu. Betul, terima kasih. Kalau saya review ini oke, ini sudah bagus, menarik secara visual, tampilannya juga sudah menarik, Ibu ya. Mungkin yang bisa saya kasih saran dari atas dulu bagian ini. Ibu kalau misalnya kita mendesain, silakan, aduh sorry, perhatikan untuk bagian atas ini. Kalau Ibu lihat, ini dia masih berjarak. Nah, Ibu kalau misalnya desain, nanti boleh dinaikkan lagi ke atas ya, supaya dia betul-betul sampai di ujung desainnya, seperti itu. Supaya terlihat dengan secara visual tuh tidak nanggung seperti ini ya, di bagian atas ini. Kemudian, untuk penggunaan warnanya, teksnya sudah oke. Sebenarnya warna pinknya juga masih muncul dengan latar yang warna biru ini. Cuma mungkin Ibu boleh pakai rata kiri kanan ya, supaya dia lebih balance di tengah gitu. Ini kan sudah bagus nih, sudah bagus di tengah, sudah rata. Ya. Cuma ini Ibu pasti masih pakai yang rata kiri gitu. Jadi Iya, kanannya iya. ini agak berbeda. Nah, itu boleh dipakai rata tengah atau rata kiri kanan supaya dia lebih balance di tengah. Kemudian, untuk proporsinya ini, saya rasa Ibu ya, ini awannya itu terlalu, apa ya, proporsinya terlalu banyak gitu. Jadi, kalau kita mau ambil rata tengahnya di sini, gitu ya. Apalagi di bawah ini kan sudah banyak eh, ada gambar para guru, ada juga latar gambar sekolahnya gitu, lingkungan sekolahnya. Nah, mungkin Ibu bisa naikkan sedikit ya. Jadi gambar ini bisa dinaikkan sedikit sampai di atas ini supaya bagian atasnya tidak terlalu kosong dan bagian bawahnya terlalu ramai gitu. Karena di bawah kan sudah banyak unsur gitu. Ada pohon, ada papan, ada pagar, atap dan lain sebagainya gitu Ibu ya. Jadi mungkin ini boleh dinaikkan lagi sedikit. Kemudian untuk gambar-gambar ibu-ibunya di sini itu boleh pakai efek supaya dia lebih muncul gitu. Jadi ini kalau kita lihat dia sangat nempel aja gitu sama belakangnya kan. Nah, Iya, jadi betul. mungkin Ibu bisa ya pakai efek, ada efek bayangan supaya dia lebih muncul gambarannya. Jadi tidak rebutan sorotan gitu, rebutan spotlight sama sama gambaran latar belakangnya yang cukup ramai. Tapi kurang lebih untuk warnanya sudah oke, fontnya juga sudah bagus. Ibu membedakan antara font kalimat kami keluarga besar mengucapkan dengan marhabannya Ramadannya juga menggunakan jenis font yang sangat cocok sekali dengan nuansa Ramadannya. Jadi sudah oke untuk ukuran, untuk logonya di bagian atas ini juga sudah bagus, sudah pas, rata di tengah, sudah cocok. Nah, kurang lebih mungkin itu. Untuk membalancekan logo, untuk menyeimbangkan elemen-elemen dan unsur gambarnya supaya tidak terlalu ramai di satu sisi saja, itu mungkin yang bisa diperbaiki ke depannya ya, Bu ya. Sama bagian atas ini nanti bisa dinaikin sedikit lagi seperti itu ya. Tapi kurang lebih sudah oke, warnanya juga sudah cocok. Bagus ya. Mungkin warna pinknya kalau saya boleh saran Bu ya, ini sih selera masing-masing. Tapi kalau saya boleh saran, warna pinknya coba disesuaikan sama warna hijab ini aja Bu. Jadi dia agak pink muda, tidak terlalu pink yang gonjreng gitu ya. Karena kan ini poster mengucapkan selamat berpuasa gitu, marhaban ya Ramadan. Jadi biar dia lebih soft, lebih calm gitu ya, nuansanya lebih tenang. Mungkin pinknya bisa disamakan aja sama warna hijab ini kan agak-agak krem-krem pink gitu ya. Mungkin bisa dicari warnanya yang lebih lebih kalem gitu, lebih soft supaya
cocok gitu. Nah, menyesuaikan warna kayak gini-gini juga Bapak Ibu bisa cari elemen-elemen gambar yang ada di desainnya. Jadi warna font itu juga bisa connect dengan warna gambar-gambar yang ada di desain kita. Tapi kurang lebih sudah oke, Ibu Yanti. Nextnya Oke. mungkin bisa diperbaiki untuk proporsi gambar-gambarnya seperti itu. Kak, terima Oke, kasih. terima kasih Bu Yanti. Oke, Mbak Helis, karena waktunya tinggal 15 menit lagi ya, mungkin kita akan membantu beberapa peserta yang ingin direview beberapa materi kemarin gitu ya. Yang pertama Bu Lisa. Kak, boleh minta tolong diulang sedikit aja tentang pemberian warna gradasi yang kemarin dijelaskan. Bu Lisa. Oke, baik. Untuk penggunaan warna gradasi itu ada di bagian aplikasi. Di sini Bu ya. Jadi di aplikasi ini banyak sekali ibu-ibu boleh, Bapak Ibu semua boleh cek. Dia punya banyak sekali pilihan, mulai dari membuat gambar jadi gambar real, nih gambar desain kita sendiri jadi real, atau bisa mewarnai gitu ya. AI image generator bisa membuat gambar hanya dari deskripsi kayak yang tadi gitu ya. Nah, di sini banyak kita cari namanya gradien. Gradien. Nah, nanti kita pilih gradien itu yang ini, gradients. Nah, ini kita bisa buka, kemudian nanti kita sesuaikan gradiennya kita mau warna apa. Misalnya di sini kita mulai dari warna merah ke warna hijau misalnya. Nah, jadi es krim pedal pop warna merah dan hijau. Nah, seperti ini tinggal kita sesuaikan jaraknya mau lebih dominan apa. Nah, dia juga bisa tambah warna ya, Bapak Ibu. Ini arahnya gitu, kita bisa sesuaikan. Pokoknya kalau ngomongin soal Canva itu kita harus banyak-banyak explore, banyak-banyak cari, ngecek semuanya, dan kita juga bisa menambahkan lagi untuk warna-warna yang mau kita masukkan gitu. Jadi kalau mau berwarna-warni gitu ya itu bisa semua mulai dari sini. Tapi kalau saya sarankan dua warna udah cukup untuk bikin gradasi gitu ya. Nah di sini kemudian kalau sudah tinggal kita add to design. Sorry, kita tambah ke desain misalnya gini. Nah nanti dia akan muncul jadi kotak. Nah, barulah kalau sudah seperti ini, tinggal kita sesuaikan sama ukuran desainnya, terus posisi dimundur ke paling belakang. Nah, jadi dia bisa gitu. Jadi latar belakang untuk desain kita, untuk menambah visual yang lebih bagus. Seperti itu ya. Jadi di aplikasi, kemudian cari gradien. Ini ya, untuk menambahkan gradien ya, untuk Ibu Lisa dan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini untuk menambah supaya desain kita jadi lebih berwarna, tapi warnanya itu tidak cuma satu warna yang blok, tapi ada gradasinya. Seperti itu di aplikasi, kemudian cari gradien. Seperti itu ya, Ibu Lisa ya yang tadi bertanya. Semoga bisa menjawab dan bisa diingat lagi nih untuk fiturnya. Oke, siap. Oke, Bu Lisa sudah merespon. Terima kasih kakak katanya. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada kesulitan di beberapa fitur? Pengen membuat apa gitu tapi masih terbatas? Atau mungkin di 5 menit terakhir Mbak Helis bisa memberikan tips kepada emak-emak yang pembelajar yang kece-kece ini gitu ya, bagaimana agar bisa membuat beberapa produk yang dihasilkan dari Canva secara ini ya, secara bagus gitu. 5 menit, Mbak. Oke, ya, jadi Bapak Ibu semuanya, Bunda-Bunda, untuk membuat desain di Canva itu memang kita harus banyak explore, banyak belajar, dan semuanya pasti butuh proses ya untuk membuat desain yang bagus gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah soal proporsi. Jadi eh, kesalahan umumnya biasanya letaknya ada di proporsi karena kita tidak melihat secara
dua kali gitu, nggak di cross check lagi. Kalau seperti ini kan saya kasih contoh. Jadi sisi kanan, sisi kiri semuanya itu lengkap seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita membuat desain, misalnya cuma fokus di kiri, kanannya kosong gitu. Dan Canva kan sudah kasih ada garis-garis ungu, ini yang garis putus-putus, garis yang tebal. Ini bisa membantu kita supaya menyusun untuk bagaimana supaya desain yang mau kita buat itu kita tahu letaknya di mana seperti apa. Kemudian untuk penggunaan warna itu juga karena dalam desain memang dua hal yang penting ya, Bapak Ibu, itu ada di penerapan proporsi, posisinya dan warnanya gitu. Jadi ketika menggunakan warna jangan sampai warna yang mau kita sorot utama itu kalah dengan warna latar belakangnya. Nah, di sini ini ada satu jadi di sini mungkin bisa sambil menambah eh, pengetahuan juga mungkin ya soal penggunaan warna. Jadi dari roda warna ini Bapak Ibu bisa pilih itu ada kontras gabungan antar dua warna yang saling berseberangan itu kontras komplementer. Ini mungkin nggak harus dihafal, cuman setidaknya Bapak Ibu bisa cek, bisa lihat di Google juga banyak, di YouTube juga banyak penjelasannya. Yang pasti warna-warna primer, warna sekunder, dan warna tersier itu ketika digabungkan dia bagaimana supaya bisa cocok gitu. Jadi ada kontras-kontras yang memang bisa Bapak Ibu cek. Jadi ketika membuat desain, ketika menyatukan antara background dengan teksnya, itu bisa menggunakan warna yang memang kontras gitu. Entah itu kontras komplementer atau kontras split komplement gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa baca sambil dilihat-lihat juga gabungan antar beberapa warna yang dimana nanti warna itu tuh bisa membentuk em, warna yang muncul gitu. Jadi cocok kayak kontras komplementer misalnya. Dia kontrasnya gabungan dua warna yang berseberangan pada lingkaran warna dan dua warna yang berada pada posisi kontras ini dapat menghasilkan hubungan kontras yang paling kuat gitu. Misalnya jingga sama biru. Berarti di sini biru. Dia akan langsung kontras dengan warna ini, warna oranye nih. Jadi harusnya dia cocok gitu. Nah, dan juga di dalam palet warna gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh coba cek lihat di Google palet warna biru misalnya. Jadi dalam warna itu, nah dia tuh juga punya paletnya. Jadi punya banyak urutannya warna yang paling gelap ke warna yang paling terang. Nah itu juga yang Bapak Ibu bisa sambil explore, sambil dilihat-lihat gitu ya. Sambil ngedit, sambil mencek gitu ya bagaimana warna itu bisa cocok gitu. Tapi balik lagi, dalam desain grafis tidak ada hukum yang mutlak. Semuanya bisa by eh, by project gitu ya dan seiring berjalannya waktu pasti akan bisa gitu. Yang pasti poin penting yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu apa yang utama yang mau ditampilkan lewat desain ini. Ketika sudah memilih mana yang harus diprioritaskan, jadi dalam menyusun desain, semua unsur yang ada di dalam desain itu harus bisa sesuai dengan proporsinya masing-masing. Mana yang diprioritaskan, mana yang paling utama, itulah yang harus paling menonjol. Jangan sampai unsur-unsur lain yang sebagai pelengkap malah mengambil alih sorotan dan membuat jadi dia kalah gitu. Apa yang harusnya disorot lebih utama jadi kalah dengan unsur-unsur yang lain. Nah, penempatan seperti itu yang Bapak Ibu harus belajar lagi sambil dikerjakan, sambil dipelajari seperti itu ya, supaya kedepannya akan bisa mengetahui gitu proporsinya. Saya seperti ini besar di kiri, berarti di kanannya juga besar. Nanti di kanan atas saya kasih elemen tambahan seperti ini supaya tidak kosong. Gitu. Atau seperti ini misalnya, karena ini jelas, jadi tulisannya yang mau di-highlight, angkanya di sini sebagai penunjang aja, seperti itu. Ini juga kiri dan kanan harus disesuaikan gambarnya, teksnya juga tidak boleh kalah dari gambar, karena itu juga sama-sama penting, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan karena kita di sini juga sharing gitu ya. Jadi sambil belajar, saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Dan semoga ke depannya intinya satu, kuncinya kalau mau bikin desain yang lebih interaktif adalah jangan malas untuk explore semua fitur yang ada di Canva. Karena Canva udah kasih banyak sekali
kemudahan gitu ya untuk kita pakai, untuk kita coba. Jadi kita sebagai pengguna harus banyak pinter-pinter dan harus sabar-sabar, harus inisiatif untuk melihat lagi fitur-fitur apa yang bisa kita manfaatkan supaya desain yang kita buat di Canva itu jadi lebih lebih menarik dan itu bisa menunjang untuk kita mengajar juga bisa jadi lebih interaktif, secara visual lebih bagus, lebih oke, cocok untuk target kita yaitu para siswa yang adalah anak-anak gitu, yang paling utamanya tuh visual gitu, yang menarik, yang eye catching gitu. Jadi semangat terus Bapak Ibu semuanya. Jangan malas-malas ya untuk memanfaatkan semua fitur, cari tahu semua fitur yang ada di Canva. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ibu Nurul. Saya kembalikan ke Ibu Nurul lagi. Atur nuhun. Aduh, alhamdulillah ya teman-teman. Oke, 3 hari ini luar biasa ya. Jadi ada yang memang belum pernah sama sekali, ada yang sudah setengah-setengah tapi takut-takut gitu ya. Yang agak jadul-jadul tapi merasa semangatnya luar biasa. 3 hari ini kita belajar. Benar, Mbak Elis ya. Jadi sengaja memang kali ini kita mendatangkan narasumber yang Gen Z. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mbak Heris terima kasih. Teman-teman saya buka seperti biasa. Kita ucapkan terima kasih dengan bahasa daerahnya masing-masing. Silakan. Hatur Hatur nuhun, nuhun, Kak Herlin. Thank you, Syasha. Terima kasih. Nuhun. Alhamdulillah. Atau nuhun Oke Bunda teman-teman, Nurul lagi. Nuhun. ya Terima terima kasih. Nuhun, Oke, Bunda. Mbak Elis, kita akan berpisah malam ini, tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Salam buat Mas Rifki ya atas kesempatannya dengan Rahma. Semoga semakin berjaya. Teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat silahkan sudah di-share di grup ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.